Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik, dengarkan baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Nah, makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Oke, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Nah, ini adalah bagan bunga. Nah, perhatikan baik-baik. Yang di atas itu adalah kepala putik, kemudian tangkai putik, benang sari, kepala sari, tangkai sari. Lalu ada mahkota yang berwarna orange dan kelopak serta tangkai bunga. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Ya. Kemudian jenis penyerbukan terbagi menjadi 4. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari melekat di kepala putik ke kepala putik bunga itu sendiri. Lalu ada penyerbukan tetangga, terjadi jika serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Sebaliknya, nah setelah terjadi penyerbukan, terjadi proses pembuahan. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya, ini adalah tumbuhan dewasa dan ini adalah serbuk sari. Nah, kepala putik serbuk sari itu letaknya paling atas ya. Nah, terjadi ketika tadi serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, akan terjadi proses pembuahan seperti ini, zigot. Nah, zigot itu terdapat di dalam biji, di dalam bunga dan daging buah. Nah, ini bijinya ya. Nah, setelah terjadi biji lalu muncul kecambah. Nah, muncul kecambah, kemudian tumbuhlah tumbuhan baru. Oke, sampai sini jelas. Nah, tumbuhan baru jadilah tunas baru ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan tidak kawin, artinya tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif juga terbagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif alami? Ya, vegetatif alami contohnya pertama spora. Nah, spora itu berupa butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora. Terdapat pada tumbuhan, paku, dan lumut. Nah, kalian bisa lihat itu sporanya ada di belakang bagian daun. Kemudian tunas. Nah, tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada bambu dan tunas. Nah, kemudian ada akar tinggal. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya seperti rimpang-rimpangan ya, kayak jahe, lengkuas, dan sebagainya. Lalu ada umbi lapis. Nah, terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat. Contohnya bawang merah, dan tulip. Kemudian ada bawang bombay juga ya. Lalu ada umbi batang. Nah, umbi batang, pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Contohnya kentang, bangkuang. Nah, ini berasal dari umbi batang. Lalu ada umbi akar.
Nah, umbi akar merupakan bagian dari akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya pada wortel. Nah, tunasnya ada di sisa batang itu sendiri ya. Lalu selain itu ada tunas adventif. Nah, tunas adventif itu terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya tunas adventif adalah cocor bebek. Nah, biasa terdapat daun dan juga ada di pohon sukun. Lalu ada geragi. Nah, geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya stroberi, pegagan. Nah, itu. Lalu vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan contohnya seperti cangkok. Nah, contohnya pada mangga. Pada saat mencangkok, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Dahan ditutup dengan tanah hingga muncul akar. Nah, kemudian dahan dapat dipindahkan untuk ditanam di tanah. Lalu ada setek. Contohnya pada mawar dan singkong. Nah, syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daun. Nah, caranya adalah pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Lalu tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Nah, terakhir akar akan muncul tuh dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Mudah bahkan untuk menyetek. Nah, kemarin teman kita Kiki sudah mencoba ya untuk menanam pohon mint dengan cara disetek. Lalu ada sambung. Nah, contohnya pada mangga juga nih. Teknik penyambung bertujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Caranya pertama, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Nah, bagiannya itu dipotong ya, dibikin runcing, lalu di pohon yang satunya lagi, batang selanjutnya dibelah jadi dua. Jadi itu dimasukkan tuh, bagian pinggir itu dimasukkan ke dalam bagian belahan yang sudah dipotong. Ya, yang kedua, setelah disambungkan kedua batang tanaman itu, kalian ikat dengan plastik dengan baik ya. Nah, kemudian sudah disambung, potong batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Yang seperti tadi ya, potong batang tanaman bentuk huruf V terbalik. Lalu diikat. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut. Oke. Itu harus kuat ya menyambungnya ya, dan kemudian diikat dengan sangat rapat, jangan sampai ada celah udara, supaya antara batang yang satu dengan batang yang kedua itu bisa merekat dengan baik. Yang keempat adalah okulasi. Nah, okulasi contohnya adalah pada coklat dan belimbing. Tujuan okulasi adalah untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, iris kulit batang induk. Kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Lalu tempelkan pada tanaman induk. Yang ketiga, ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel nanti akan tumbuh. Nah, perhatikan pada gambar bagaimana cara okulasi. Okulasi itu nama lainnya adalah menempel. Oke, yang terakhir merunduk. Oh, belum terakhir ya, masih yang kelima merunduk. Nah, contohnya pada stroberi dan arbe. Nah, merunduk dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Syarat utamanya adalah tanaman itu memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Oke. Sudah selesai. Sampai jumpa di materi selanjutnya tentang perkembangbiakan hewan. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Lalu kerjakan kuisnya.